وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين آمين. باب سجود السهو ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جابر مرفوعا قال من شك في صلاته فليسجد السجدتين بعدما يسلم. Diriwayatkan hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dari Abdullah bin Ja'far secara marfu yang berbunyi man syakka fi sholatihi falyasjud sajdataini ba'da ma yusallima. Siapa orang yang ragu dalam salatnya maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud setelah memberi salam. Nah, kalau lengkap hadisnya ini yang ditampilkan. Jadi kalau model kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani itu, jadi dia menampilkan hadis, kadang memang hadisnya mu'allaq, artinya membuang semua periwayatan kecuali hanya sahabat saja. Sahabat yang disebutkan sini adalah sahabat Abdullah bin Ja'far. Maka hadis riwayat lengkapnya kayak dia sini. Akhbarana Suhaid bin Nasir qala ambana Abdullah bin Jurayj qala Abdullah bin Musafir an Iqbah bin Muhammad bin Harits an Abdullah bin Ja'far qala. Nah, itu lengkapnya kayak gitu. Lengkapnya kayak gini, ini langsung diambil dari An-Nasa'i-nya. Ya, ada yang mengatakan man syakka, siapa yang ragu dalam salat. Kemarin kita sudah bahas, ragu falyasjud sajdataini, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Nah, ini dalil orang yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu terjadi setelah salam. Jadi ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi terjadi setelah salam. Nah, lalu kemarin kita sudah baca sujud sahwi terjadi sebelum salam. Bagaimana? Nah, dua-duanya ini wakilahuma sahihun walahuma syawahid yaqulu bidzikri. Dua-duanya benar. Dua-duanya pernah terjadi. Al-aslu bis-sawabi jawabul amroni jami'an. Yang paling mendekat benar, dua-duanya mendekati kebenaran, artinya dua-duanya dalilnya kuat. Jadi ada yang mengatakan mengkompromikan, dan bagaimana mengkompromikan kalau dia merasa lebih, ya, lebih nambahin, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau yang merasa kurang atau yang misalnya kalau jumlah rakaat dikatakan setelah salam, kalau yang macam tasyahud dikatakan sebelum salam. Itu ada yang mengkompromikan, padahal dua-duanya boleh saya kerjakan. Jadi ada yang mengatakan kalau pas salam masih lupa juga, misalnya tasyahud awal nih lupa, pas akhir pas mau salam nih masih lupa juga, itu apa? Sujud sahwinya. Saya salam pas salam baru ingat, iya tadi boleh katanya. Nah, itu sujud sahwi. Ini udah salam. Oh iya, sujud sahwinya belum ya? Boleh ya. Jadi masih sudah salam pun boleh. Masih udah salam masih lupa juga, masih salah. Kadang-kadang udah banyak kelupaan kan? Tidak banyak urusan, dari banyak kelupaan. Nah, jadi yang redaksi tadi itu dari Imam Nasa'i dan kitab As-Sahwi yang babnya Al-Kahf. Jadi hal yang seperti itu dua-duanya boleh dilakukan. Hadis selanjutnya, wa an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'uduhu wa liyasjud sajdataini wa in lam yastatimma qa'iman falyajlis wa la sahwa alaihi. Rawahu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Darqutni wa lafzuhu bi sanadin dha'if. Hadis riwayat dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata
adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum, apabila ragu salah seorang kamu, faqama fir rakataini, dia berdiri pada rakaat kedua." Nah, ini ragunya ragu apa nih? Belum tasyahud awal. Jadi faqama fir rakataini, berdiri bangun pada rakaat kedua. Pastatamma qa'iman. Pastatamma, sudah sempurna qa'iman, dalam keadaan berdiri. Terus baru dia ingat, belum apa? Belum tasyahud awal. Fal yamdi, terusin aja. Jadi fal yamdi, terusin. Jadi kalau itu berlalu, lewat aja, nggak usah apa? Nggak usah turun. Lagi dikatakan wala yaqudu, jangan balik lagi turun. Jadi kalau udah misalnya pas dia ragu nih, pas sudah berdiri, pas rakaat kedua baru dia ngerti enggak? Baru ingat, oh iya ini tasyahud gitu. Tapi udah berdiri, kan ada orang kata mengerti. Baru udah berdiri nih, maka kalian lewatin aja, nggak usah turun lagi untuk tasyahud. Wal yasjud sajdataini, nanti sujud 2 kali sujud. Saya mau sujud sahwi. Tapi fa in lam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Tapi kalau dia belum sempurna, fa in lam tatimma, belum sempurna berdirinya, falyajlis, duduk. Wala sahwa alaihi. Wala sahwa alaihi kan tidak ada sujud. Nah, jadi udah berdiri tapi belum qa'iman, belum istitam, belum sempurna berdirinya, maka dia diperintahkan turun untuk tasyahud awal. Wala syahwalai, yang kata riwayatnya wala syahwalai itu tidak ada sujud sahwi. Nah, ini hadis yang sedikit ini jadi perdebatan ulama yang cukup panjang dalam fikih. Nanti kita nih satu hadis ini kita akan bahas cukup panjang. Jadi ketika itu terjadi dalam fikih hadisnya ada perdebatan. Jadi kalau jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan tidak sujud sahwi apabila sudah tasyahud awal, sekalipun awalnya lupa. Sekalipun awalnya lupa. Karena tasyahud sudah dikerjain. Nah, makanya di belakang katakan wala syahwa alaihi, tidak ada sujud sahwi. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap harus sujud sahwi. Kenapa? Karena ada yang lupa. Mana yang lupanya? Itu tadi dia sudah apa? Udah mau berdiri, tapi walaupun berdirinya belum sempurna, udah mau berdiri itu lupa itu. Nah, akhirnya balik lagi. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hadawiyah mengatakan wajib, nama sebab harus sujud sahwi. Nah, ini ada hadis dari Anas bin Malik. Katakan annahu yatarakkal qiyami min ar-rak'atain al-akhiraini min al-asri ala jihati sahwi fasabbahu fa qada summa sadasa. Jadi ada riwayat bahwasanya Anas bin Malik yang katakan yang mauquf, berarti hadis mauquf itu hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Kalau tadi yang marfu itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Dia ada mauquf, ada apa namanya? Ada marfu, ada mauquf, ada mursal. Nah, jadi ketika sampai kepada sahabat mauquf ini artinya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika dia mau bergerak untuk berdiri pada 2 rakaat